Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin Asyik, mahasiswa PAI semester 7 IAI Tabah, tempat PPL MA Terbiatu Tolaba, Raji Paciran Lamongan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang video media pembelajaran terkait PPL kemarin. Langsung saja, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama secara turun dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan kemukjizatan, pokok-pokok kandungan dan struktur Al-Quran untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Untuk mengetahui pengertian mukjizat Al-Quran. 2. Untuk mengetahui aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 3. Untuk mengetahui jenis mukjizat. 4. Untuk mengetahui pokok-pokok isi Al-Quran. 5. Untuk mengetahui contoh perilaku dalam Al-Quran. Materi yang akan saya jelaskan: 1. Pengertian kemukjizatan Al-Quran. 2. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 3. Macam-macam jenis mukjizat. 4. Pengertian pokok-pokok isi Al-Quran. 5. Perilaku meneladani sikap yang ada dalam Al-Quran. Media yang digunakan saat pembelajaran yaitu PowerPoint. Bentuk asesmen: 1. Asesmen formatif, asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 2. Asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Langsung saja ke materi yang akan kita jelaskan. Pengertian kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang-orang yang ragu. Selanjutnya, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. Aspek bahasa. Al-Quran mempunyai bahasa yang sangat indah yang dapat dipahami banyak semua kalangan. 2. Aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran berisi ilmu pengetahuan. 3. Aspek sejarah. Al-Quran juga berisi tentang sejarah-sejarah pada zaman dahulu. 4. Aspek hukum. Al-Quran berisi tentang hukum-hukum syariah Islam. 5. Aspek berita gaib. Al-Quran juga menceritakan tentang dunia gaib. Jenis-jenis mukjizat. Mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah keajaiban yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan disentuh oleh indera manusia. Seperti contoh, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. 2. Mukjizat maknawi, kejadian yang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pengertian pokok-pokok isi Al-Quran. Isi pokok Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang mencakup sebagai aspek kehidupan,
yaitu akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Akidah dan tauhid merupakan dua konsep fundamental dalam Islam yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan dan pandangan hidup umat Islam. Akidah merupakan dasar kepercayaan yang mengajarkan prinsip-prinsip keyakinan terhadap Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Sedangkan tauhid merupakan konsep keesaan Allah yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi norma dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah kekacauan. Hukum dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan sejarah memiliki arti sebagai rangkaian peristiwa dan manusia yang saling melengkapi serta peradaban yang saling mempengaruhi. Tujuan sejarah adalah membantu memahami perkembangan manusia dari masa lalu hingga sekarang serta perilaku di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berisi sumber informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi memiliki semua hal yang berhubungan dengan teknologi. Perilaku orang yang meneladani sikap Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Merenungi makna yang ada dalam Al-Quran. 3. Mengamalkan ajaran Al-Quran. 4. Berpikir kritis di tindakan yang bijaksana. 5. Selalu tolong menolong, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.